Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini kita masih membahas tentang perkembangan perpolitik Indonesia yang makin hangat dan makin asik diperbincangkan atau diamati. Pada Selasa malam yang lalu, yaitu pada tanggal 3 Mei 2023, diketahui bahwa pihak istana Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, telah mengundang ketua-ketua dari 6 partai politik yang saat itu mungkin dianggap Nasdem sebagai partai yang tidak diundang atau minus, dan partai-partai besar itu seperti PDIP, kemudian Gerindra, kemudian PAN, kemudian PKB, di luar Nasdem ada 6 partai itu sudah muncul di istana dan dengan perbincangan yang cukup panjang, yaitu 2 jam atau bahkan sampai 2 jam lebih, membahas tentang bagaimana akan melakukan perkembangan dan mengikuti membangun irama yang baik dalam pemilu 2024. Nah, di sini bisa dibaca bahwa mungkin banyak pengamat yang membaca kecenderungan dari pertemuan ke-6 partai politik tersebut. Namun yang pasti bahwa diketahui bahwa Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia terlibat aktif dalam menentukan arah politik Indonesia di tahun 2024. Yang pasti ada selentingan atau ada bacaan beberapa pihak bahwa ada upaya dari Pak Jokowi yang pada bulannya menggadang-gadang menyuruh atau minta Pak Prabowo Subianto untuk maju dari Partai Gerindra, apakah dengan PKB atau mungkin dengan Golkar, itu dengan koalisi-koalisi yang mereka telah bangun. Namun pada akhirnya terbaca bahwa arah dari pertemuan dilakukan oleh pihak pemerintah, oleh pihak istana, itu bagaimana menyatukan koalisi besar ini, yaitu PDIP bergabung dengan partai-partai yang lain sehingga hanya muncul Ganjar Pranowo sebagai capres dan ada wakilnya di sana, kemungkinan Bapak Prabowo Subianto. Mungkinkah ini akan terjadi? Nah, ini sedang dijajaki. Jika demikian, maka yang pasti pihak koalisi perubahan itu pasti akan diloloskan Anies Baswedan untuk, karena tidak ada kompetitor. Kalau misalnya sudah bergabung seluruh partai di pihak istana dan Ganjar sebagai capres, kemudian Prabowo sebagai cawapresnya, maka harus dicari lawannya. Ya, kemungkinan pihak Anies Baswedan dan kelompok-kelompok partainya juga itu mungkin akan bisa lolos di pemilu 2024. Tapi ketika ini terbelah, misalnya Ganjar Pranowo bisa berpasangan dengan Sandiaga Uno atau berpasangan dengan Erick Thohir, lalu Prabowo Subianto bisa maju, itu bisa menjadi 3 pasangan. Tapi arah dari pertemuan-pertemuan yang ada dan dibaca jalan politik pihak istana dalam hal ini Pak Jokowi, yaitu hanya bagaimana melakukan peace atau berhadapan-hadapan antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dan ini menarik. Jadi sudah dihitung dan dikalkulasi demikian rupa dengan kekuatan yang besar, penggabungan-penggabungan partai dan dengan berbagai strategi, maka dianggap mampu dan cukup untuk menandingi popularitas Anies Baswedan. Jadi mungkin dalam video kali ini kita mau mengatakan bahwa Anies Baswedan dengan popularitasnya yang cukup real, yang cukup kuat di mana-mana ini, harus membuat pihak istana berhitung berkali-kali untuk bagaimana bisa melakukan berhadapan-hadapan peace antara jago dari pihak istana dengan pihak di luar istana, yaitu pihak Anies Baswedan. Nah, jika ini yang terjadi cukup menarik dan memang polarisasi mungkin masih akan seperti 2019, tapi mudah-mudahan bisa dibendung kali ini. Memang diharapkan ada 3 calon yang muncul. Misalnya Pak Prabowo bisa diberikan ikut bertanding, tapi ketika arahnya mau dibuat 2 calon saja, ya ini cukup menarik dan semoga tidak seperti tahun 2019 terjadi polarisasi yang begitu kuat di hadapan masyarakat. Jadi sudah dapat terbaca dengan pertemuan-pertemuan yang ada bahwa ternyata Pak Jokowi menjadi kingmaker dari permainan perhelatan pemilu tahun 2024 yang mungkin tinggal menghitung 1 tahun ke depan, seperti itu. Jadi cukup menarik, setiap kelompok kompetitor sedang mempersiapkan langkah-langkah terbaik untuk bagaimana bisa melakukan mengunggulkan calonnya, baik dari pihak istana maupun di pihak di luar istana, dalam hal ini Anies Baswedan. Memang ada kegiatan-kegiatan real Anies Baswedan yang tidak terekam kamera, seperti yang direkam pertemuan-pertemuan di Kalimantan itu cukup besar dukungan masyarakat. Nah, ini semoga pemilu 2024 dapat berjalan sesuai dengan tahapannya, dapat berjalan dengan adil dan fair, sehingga masyarakat Indonesia dapat puas dengan biaya pemilu yang begitu besar, yang begitu tinggi, seharusnya bisa menghasilkan calon presiden
yang berkualitas. Ya, sudah bagus ketika ada pertemuan-pertemuan yang mengarah ke arah bagaimana harmoninya kegiatan pemilu ini bisa berjalan, bisa dengan dua kubu, tiga kubu, dan mungkin lebih. Itu yang terjadi. Jadi kali ini kita membaca arah pemikiran dari presiden atau pihak istana bahwa kemungkinan hanya akan mengarahkan satu calon, yaitu dalam koalisi besar, yaitu Pak Ganjar, yang wakilnya bisa dipilih Pak Prabowo atau yang lain-lain, kemudian yang berhadapan dengan pihak di luar istana, yaitu yang hal ini sudah berada ya di tiga partai, yaitu pihak Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS, yaitu Anies Baswedan. Tetapi ketika pihak istana mempunyai calon-calon lain, nah terancam juga Anies Baswedan, seperti digadang-gadang ketika bagaimana Partai Golkar mencoba merayu Demokrat dengan meminta Ahy sebagai wapres. Nah ini berbahaya, nanti Anies juga mungkin tidak akan bisa calon. Tetapi ketika kelompok istana berkumpul hanya menjagokan satu calon, berarti mereka butuh calon tanding di luar istana. Maka itu karena itu Anies Baswedan bisa ikut dalam perhelatan pemilu 2024. Jadi kita tunggu pergerakan perpolitik Indonesia yang makin dinamis. Dan hari ini bacaan para pihak, termasuk bacaan kami dalam video kali ini, bahwa Pak Jokowi hanya mencoba melakukan pertarungan atau pertandingan piece a piece antara Ganjar Pranowo yang didukung oleh koalisi besar dengan pihak di luar istana, yaitu Anies Baswedan. Nah, jika ini terjadi, tinggal posisi rakyat bahwa berada di pihak mana. Dua-dua calon ini mempunyai kompetensi yang cukup bagus, kualitas yang cukup bagus, sehingga tinggal kita bisa membaca rekam jejak masing-masing dari calon yang ada. Plutus, mungkin cuma ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu.